Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Peganglah tanganku Tuhan Yesus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Tuhan Yesus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin. Peganglah tanganku Tuhan Yesus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar setiap kami, setiap hari tidak tersesat mengikuti jalan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pujian ini sangat memberkati hidupku, dan tentu juga Bapak Ibu sekalian memberkati hidup Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Hari ini Pastor mau mengajak setiap kita mendengar renungan firman Tuhan
supaya kita bisa memberi diri menjadi pendoa syafaat bagi mereka atau bagi orang lain, bagi pemerintah-pemerintah, bagi presiden, bagi pejabat, bagi petinggi-petinggi. Pendoa syafaat adalah mereka yang memberi diri, berdiri di hadapan Tuhan sebagai, tanda kutip ya, mediator antara Tuhan dan manusia. Artinya apa? Mereka bersyafaat, mereka berdoa, mereka menggantikan posisi orang lain. Mereka membawa diri berdoa di depan Tuhan, tetapi bagi orang lain. Seperti kerinduan kita sama-sama supaya hidup kita jadi berkat, hidup kita dipakai Tuhan, hidup kita menjadi rumah doa. Yuk kita sekarang time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama kita melihat dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 2. Kita melihat 4 ayat di sini. Mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yes, amin. Selamat mendengarkan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Elohim, kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi melalui doa syafaat, Tuhan inginkan supaya semua orang diselamatkan. Lewat doa syafaat, Tuhan mau, Tuhan rindu, Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Karena itulah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ayat 3. Jadi doa syafaat yang kita naikkan itu adalah doa untuk mereka. Doakan orang lain. Orang lain termasuk musuh-musuhmu. Tentu yang utama setiap hari Bapak Ibu doakan keluarga. Suami, istri, anak-anak, keluarga. Ini tidak lepas setiap hari Pastor Andy mendoakan. Lalu berdoa bagi form doa. Berdoa bagi pemerintahan, baik di IKN maupun di Republik ini. Berdoa, bersyafaat untuk mereka, untuk orang lain. Bahkan satu hal yang Bapak Ibu mungkin tidak tahu, Pastor kasih tahu. Pastor Andy mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepadaku juga saya doakan.
Orang-orang yang pernah menyakiti, kita perlu mendoakan. Kita tidak boleh mengutukin, kita mendoakan. Perihal nanti Tuhan menjawab dengan apa, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi kita, ketika berdoa, kita tidak boleh mendoakan yang buruk. Doa selalu yang baik, yang mendatangkan kebenaran, menghadirkan sukacita, dan membangun iman. Kita semua perlu menjadi pendoa syafaat yang mau memberi diri, berdiri di hadapan Tuhan, menggantikan posisi orang lain yang mungkin mereka belum pernah berdoa, belum kenal Tuhan Yesus, atau mungkin mereka kita tahu dalam pergumulan, kita doakan mereka. Mungkin dalam keadaan yang sesak, mereka butuh waktu untuk selah, untuk berdiam diri. Kita bantu mendoakan. Dengan demikian, kita memberi diri menjadi pendoa syafaat. Itu hal yang baik, kata firman Tuhan. Memberi diri menjadi pendoa syafaat, itu hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi selain ketaatan kita pada firman Tuhan, ketika kita mau memberi diri mendoakan orang lain, itu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang baik. Sebaliknya, kalau kita mengutuk orang lain, itu tidak baik. Kita percaya Tuhan, kita membaca Alkitab, kita sebagai orang Kristen, kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita mau memberi diri menjadi pendoa syafaat, Tuhan bilang, itu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki tidak ada yang binasa. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ayo, kita kadang-kadang terlalu berpikir terlalu jauh. Tetapi renungan ini Pastor mau ajak kita, pernahkah Bapak Ibu, suami mendoakan istri dan anak-anak? Atau sebaliknya, pernahkah engkau ibu mendoakan suami dan anak-anak? Coba dari hal-hal yang ini. Lalu mulai ketika tahu Tuhan mulai taruh sebuah passion, mulai kita suka berdoa, akhirnya mendoakan sesama. Dan akhirnya karena kita suka berdoa, orang yang berdoa, kualitas pengendalian dirinya, spiritualnya itu naik. Dan saat itu sudah bertumbuh, grow up, maka dia akan dimampukan oleh kekuatan doa dari Tuhan. Pengurapan doa dari Tuhan itu dalam hidupnya bertumbuh mengalir. Dia bisa mendoakan musuh-musuhnya. Karena mustahil mendoakan musuh-musuh kalau dia sendiri tidak melatih berdoa, pertama-tama menjadi penyembah, lalu mendoakan orang-orang terdekatnya. Itu hal yang rasanya mustahil. Maka saudara-saudara, kita diingatkan bahwa hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita mau memberi diri menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat adalah mereka yang menggantikan posisi orang lain. Mereka yang mau mendoakan orang lain. Mereka yang mau membawa diri beban-beban orang lain untuk didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya di antara hidup saya ini banyak pendoa syafaat. Lewat firman ini akan juga lahir jutaan pendoa syafaat yang akan mendoakan Bapak Ibu sekalian di seluruh daerah, dimanapun berada. Tuhan bisa menaruh beban untuk Pulau Jawa. Tuhan bisa taruh beban untuk Pulau Kalimantan. Tuhan bisa taruh kepada orang-orang yang pendoa syafaat, beban Sumatera, dan sebagainya. Saya mengajak ini nonton banyak saudara-saudara, ribuan orang, untuk kita bersama memberi diri menjadi pendoa syafaat. Nah sekarang, Pastor mau ajak saudara melihat satu kisah
bagaimana Abram ketika menjadi pendoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Ya, ada hal yang baik di sini, kita bisa lihat, kita bisa belajar. Ya, itu terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-18. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca kitab Kejadian 18 mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya, nanti Bapak bisa baca di rumah masing-masing, lalu berdoa. Biar ayat ini menjadi rema dan hidup dalam hidup pemirsa sekalian yang memberi diri menjadi pendoa syafaat. Tetapi kisahnya ringkasnya begini. Ketika Tuhan mendengar bahwa begitu banyak pelanggaran, dosa, kejahatan yang naik, yang terjadi di Sodom dan Gomora, akhirnya karena kejahatan, upah kejahatan adalah kebinasaan dan hukuman, saat itu akan terjadi, Abraham ini berdiri, saudara-saudara, untuk berdoa syafaat. Dan kalau saudara temukan dalam kisah itu, sebetulnya ayat ini sudah dikhotbahkan di gereja-gereja, tapi Pastor coba kasih sedikit ringkas apa yang Pastor dapat remanya. Lalu Abraham mulai datang berdoa kepada Tuhan. Doanya seperti ini. Tuhan, sekiranya Engkau temukan ada 50 orang benar di tempat itu, maukah Engkau membatalkan hukuman atas tempat itu? Hukuman itu kalau kita melihat nanti kisahnya, ya, api turun dari langit. Dan mungkin hari-hari ini bukan api, mungkin air, mungkin goncangan, mungkin bencana-bencana alam, kita tidak tahu. Tapi dari firman ini kita bisa menarik rema bahwa perlunya hadir pendoa syafaat di mana saja. Dia akan dipakai Tuhan menjadi orang yang menggantikan posisi orang lain untuk berdoa. Tuhan menjawab dalam kitab Kejadian 18 ini, kalau ada 50 orang benar, tidak jadi ditimpahkan musibah itu di tempat itu. Lalu rupanya Abraham ini dia maju lagi, dia doa lagi. Tuhan, sekiranya 40, bagaimana? Jadi seperti tadi Pastor katakan, dia menjadi mediator. Dia bisa nego loh. 40 bagaimana Tuhan? Abraham ini berdoa bukan untuk dirinya, tetapi untuk negeri di mana Tuhan taruh beban itu. Tuhan jawab, 40 tidak jadi dihukum. Datang lagi, syafaat lagi, doa lagi Abraham. Bagaimana kalau 30? Tuhan jawab, 30 juga tidak. Datang lagi, dia berkata lewat syafaatnya, dia mohonkan lewat doanya, Tuhan, sekiranya Kau dapati 20 saja orang benar di Sodom dan Gomora, maukah Engkau membatalkan penghukuman itu? Tuhan masih jawab, 20 aku temukan orang benar, aku urunkan niatku. Datang lagi Abraham, kalau 10 Tuhan, Engkau temukan, apakah Engkau mau memberi pengampunan, kesempatan Sodom dan Gomora? Kasih waktu untuk bertobat, kasih waktu untuk berubah, kasih waktu untuk berbenah, kasih waktu untuk mengenal Engkau. Tuhan bilang, kalau aku temukan 10 orang benar, tidak jadi bencana api dari langit turun. Kisahnya kita tahu, saudara-saudara, akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan, api turun dari langit.
Doa syafaat adalah orang yang memberi diri menggantikan posisi orang lain bermohon kepada Tuhan. Luar biasa. Seorang pendoa adalah mereka yang memberi diri, berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Membawa syafaat, membawa permohonan, membawa permintaan, membawa pokok-pokok doa. Ada satu hal yang Pastor Andy nanti mau tanya saat bertemu dengan Bapak Abraham di kekekalan. Yang saya mau tanyakan adalah, seandainya, ini Pastor kasih sebuah ilustrasi dalam arti bahasa yang Bapak bisa cerna. Bapak Abraham, kenapa berhenti sampai 10? Syafaat Bapak Abraham. Seandainya maju sekali lagi dan menaikkan syafaat kepada Tuhan, seandainya kurang dari 10 orang atau kurang dari 5 orang, artinya kurang dari 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, atau 1 saja Tuhan, orang benar di Sodom dan Gomora. Maukah Engkau mengampuni lewat orang benar yang bersyafaat? Saya yakin dan percaya kalau seandainya Bapak Abraham masih maju dan tetap bersyafaat dari 50, 40, 30, 20, 10, entah mungkin Bapak Abraham sudah sungkan kali, karena kemurahan Tuhan begitu luar biasa. Ini hanya pikiran saya sebagai orang biasa. Seandainya dia masuk sekali lagi dan berkata, Tuhan mohon ampun, seandainya Engkau temukan di bawah 5 orang, maukah Engkau mengampuni dan beri kesempatan Sodom dan Gomora? Tapi itu tidak. Maka ada sebuah kerinduan. Nanti Pastor ketemu di surga dengan Bapak Abraham, mau coba tanya ini. Jika masih Tuhan kasih kesempatan, ingatkan hal ini. Tapi kita bisa petik pelajaran bahwa mari kita memberi diri menjadi pendoa syafaat. Pendoa yang tidak berhenti berdoa sampai kita melihat bagaimana itu terjadi sinkronisasi antara kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, dan keadilan Tuhan. Mungkin selama ini Bapak Ibu banyak fokus berdoa untuk diri sendiri. Banyak fokus tanpa sadar kita dipenuhi ego. Semua permintaan kita tentang aku, tentang saya, tentang kami. Tuhan katakan, aku mau kamu menaikkan doa syafaat kepada mereka untuk semua orang. Bagi orang-orang yang kita temukan, kita lihat, baik dia orang yang belum percaya, maupun dia orang yang menjahatin kita, orang yang gak sepaham dengan kita. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita, kita dengar firman, ada rema lahir, kita mau menjadi pribadi yang mendoakan mereka. Ya, kita gak bisa mengubah orang lain, tapi siapa yang tahu lewat doa kita, dia berubah. Kita sama-sama menjadi pendoa syafaat yuk. Ya yang paling dekat dah untuk keluarga terkasih. Kakak, adik, mama, papa, orang-orang terdekat. Encek, engkong, angku, om, ai, tante. Ayo mulai, nenek, kakek, mulai doakan. Ya, ketika engkau misalnya hari ini ada di Pulau Jawa, dapat kemarin berita ada bom bunuh diri, terjadi gempa. Ayo, orang-orang benar, yuk memberi diri menjadi pendoa syafaat.
Pendoa syafaat adalah mereka yang berdiri menggantikan posisi orang lain. Mungkin orang lain belum berdoa, atau mungkin orang lain tidak tahu berdoa, atau mungkin orang lain belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita memberi diri menjadi pendoa syafaat, menggantikan posisi orang lain. Sekiranya doa-doa syafaat kita, Tuhan beri waktu untuk kita berbenah, untuk kita mempunyai kesempatan menyatakan kasih Kristus kepada kota di mana kita ada. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada engkau, mungkin keluargamu, mungkin orang dekatmu, atau mungkin tetanggamu, nggak usah benci, nggak usah marah. Ketika kita benci, kita marah, kita tidak punya jembatan untuk mendoakan dia lagi. Kalaupun ada, nanti malah bisa jadi kebencian, amarah, dendam, dan itu tidak boleh ada di dalam kehidupan seorang pendoa syafaat. Ketika kita membenci orang lain, kita tidak punya area untuk mengasihi dia. Mari miliki hati yang lemah lembut. Mari miliki hati yang bisa melihat setiap pribadi adalah objek untuk kita doakan syafaat bagi mereka. Kita melihat ada yang kurang daripada kita komplain, mending kita bersyafaat buat mereka. Ketika kita melihat pemerintahan kita perlu kasih masukan, kita perlu misalnya upgrade sesuatu hal yang menurut kita masukan ini baik, membangun, dan tidak sampai aspirasi kita, naikkan syafaat. Kiranya renungan ini menjadi berkat rohani bagi seluruh pemirsa sekalian. In Jesus' name. Ketika negeri ini bangkit pendoa syafaat yang memberi diri menggantikan posisi orang lain, berdoa buat kota, buat negeri, buat provinsi, buat pulau di mana dia ada, buat pelayanan, buat gereja, buat kesembuhan. Kami percaya, kami berdoa buat semua kebangkitan pendoa syafaat di negeri ini dan bahkan di bangsa-bangsa, in Jesus' name. Sehingga hujan pertobatan itu terjadi. Kesempatan Tuhan kasih kepada kita bukan semata-mata untuk kita terus subur melakukan pelanggaran dan dosa, tetapi supaya kita bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan sedang pimpinan Roh Kudus. Diberkatilah pemirsa sekalian, biarlah setiap kami memberi diri, meresponi firman Tuhan ini, dan rindu dipakai Tuhan juga menjadi pendoa syafaat. Saya berdoa bagi saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, milikilah waktu untuk berdoa dan berilah dirimu menjadi pendoa syafaat. Di sekeliling kita banyak pokok doa kok. Di masyarakat banyak pokok doa. Di pulau-pulau banyak pokok doa. Bahkan di sekitar Bapak Ibu sekalian banyak juga orang-orang yang butuh didoakan. Saya berdoa, yuk bersama-sama kita menjadi pendoa syafaat, sehingga hidup kita itu bisa menjadi impact secara spiritual kepada orang lain. Diberkati engkau dan anak-anakmu, keluargamu, suami istri, pekerjaan, pelayanan, dan tentu doa-doa kita. Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Renungan ini memberkati. Masuklah hari yang baru dengan penuh syukur dan sukacita, dan biarlah roh doa kita menyala. Dan Tuhan pakai setiap kita menjadi berkat pensyafaat bagi orang lain. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus, love you, bless you, dadah.